Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, selama kita menyembunyikan rahasia terdalam di hati, tak ada yang akan terganggu. Saya salah besar. Hari itu, ketika suara keras manajer toko menggema di seluruh lantai mal, menuduh saya mencuri, dunia saya runtuh dalam sekejap. Dan yang lebih menyakitkan, tuduhan itu datang dari dia, Ardi, pria yang diam-diam saya cintai selama bertahun-tahun. Semuanya bermula di Jakarta, kota yang selalu ramai, penuh hiruk-pikuk jalanan dan aroma sate pinggir jalan. Saya, Rea Pratama, berusia 28 tahun, tumbuh di keluarga sederhana di pinggiran kota. Ayah saya buruh bangunan, ibu jualan gorengan di pasar. Sejak remaja, saya tahu ada yang berbeda dalam diri saya. Saya tak pernah tertarik pada perempuan seperti teman-teman sebaya. Malah, tatapan saya sering tertuju pada pria-pria di sekitar, terutama yang tegas dan berwibawa. Di negeri ini, di mana agama dan adat begitu kuat, menjadi gay seperti saya berarti hidup dalam bayang-bayang. Saya belajar menyembunyikan, berpura-pura, tersenyum saat orang tua bertanya kapan nikah. Setelah lulus kuliah teknik di Universitas Negeri, saya memilih hidup mandiri. Saya merantau ke Jakarta Pusat, bekerja sebagai desainer Grace Relance. Penghasilan cukup, tapi saya hemat. Saya sering datang ke mal besar di Tamrin, tempat yang mewah dengan butik-butik branded. Bukan untuk belanja mahal, tapi untuk melihat-lihat, merasakan sedikit kemewahan yang tak pernah saya miliki. Di sana, saya pertama kali bertemu Ardi. Ardi adalah manajer di salah satu toko Asion ternama, bagian dari jaringan retail besar. Dia tinggi, berkulit sawo matang, mata tajam, selalu pakai kemeja rapi dengan lencana nama. Usianya mungkin 30-an, sudah menikah katanya, punya anak kecil. Tapi ada sesuatu dalam caranya memandang pelanggan, senyumnya yang hangat, yang membuat hati saya berdegup kencang. Saya sering datang ke tokonya, pura-pura melihat baju, hanya untuk mendengar suaranya saat menyapa, "Selamat datang, Mas. Ada yang bisa dibantu?" Lambat laun, kami mulai mengobrol. Awalnya soal barang dagangan, lalu tentang cuaca Jakarta yang panas, lalu tentang hidup. Saya tahu dia dari keluarga religius, sering cerita tentang sholat Jumat dan keluarganya di Bogor. Saya tak pernah berani ungkap rahasia saya. Di Indonesia ini, bicara tentang gay bisa berakhir dengan penolakan, bahkan kekerasan. Saya cukup senang dengan obrolan kecil itu, meski setiap kali pulang, hati saya perih karena tahu ini tak akan kemana-mana. Hari itu, seperti biasa, saya masuk ke toko. Mal ramai karena akhir pekan. Saya memegang sebuah jaket kulit mahal, hanya memegang, merasakan teksturnya. Tiba-tiba Ardi muncul dari belakang, wajahnya tegang. "Mas Rea, sebentar ya," katanya pelan, tapi ada nada aneh. Lalu suaranya naik, "Kamera keamanan melihat Mas memasukkan barang ke tas. Ini pencurian." Saya terkejut, tubuh saya membeku. Sekitar kami, pelanggan lain menoleh. Beberapa security datang cepat. "Bukan, Mas Ardi. Saya cuma lihat-lihat," protes saya, suara gemetar. Tapi dia tak mendengar, atau pura-pura tak mendengar. Dia panggil polisi mal, dan saya ditahan di ruang belakang. Malu sekali, air mata hampir jatuh. Mengapa dia begitu tega? Apakah dia tahu rahasia saya? Atau ini hanya kesalahpahaman? Di ruang itu, sambil menunggu, saya ingat betapa saya mencintainya diam-diam. Setiap malam, saya bayangkan kami bersama, berjalan di Ancol saat senja, tanpa takut tatapan orang. Tapi kini, dia yang menghancurkan itu semua. Saya merasa dikhianati, meski kami tak pernah resmi apa-apa. Polisi mal datang, memeriksa tas saya. Tentu saja tak ada barang curian. Jaket itu masih di rak. Ardi berdiri di sana, wajahnya pucat, tapi tetap tegas. Mas. Prosedur keamanan," katanya dingin tanpa menatap mata saya. Saya dilepas, tapi rasa malu itu menempel seperti noda permanen.
Saya pulang dengan angkot, hati hancur berkeping. Beberapa hari saya tak keluar rumah. Saya tinggal di kosan kecil di Tebet, makan mie instan, scrolling media sosial. Berita tentang LUBD lagi ramai, ada raya di klub malam, politisi bicara bahwa itu penyakit barat. Saya semakin takut. Di negeri Pancasila ini, toleransi ada, tapi untuk orang seperti saya, sering hanya di permukaan. Saya putuskan tak kembali ke mal itu lagi. Tapi seminggu kemudian, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Halo, Rea. Ini Ardi. Suaranya pelan, hampir bergetar. Bisa ketemu? Saya mau minta maaf. Kami janjian di warung kopi sederhana di Senen. Saat dia datang, tampak lelah, mata sembab. Rea, hari itu. Saya terpaksa, katanya langsung. Atasan saya curiga ada pencurian berulang. Kamera menunjukkan kamu memegang jaket lama. Saya tak mau, tapi kalau tak bertindak, saya bisa dipecat. Saya diam, marah masih membara. Kenapa tuduh saya di depan umum? Bisa bilang pelan saja. Dia menunduk. Saya takut. Takut kalau terlalu baik sama kamu, orang curiga. Lalu dia angkat kepala, mata kami bertemu. Rea, saya juga. Sama seperti kamu. Dunia berhenti berputar. Apa maksudmu? Saya gay juga. Sudah lama. Istri saya. Pernikahan itu karena tekanan keluarga. Saya tak bahagia. Suaranya pecah. Cerita dia mengalir, tumbuh di kampung konserati, dipaksa nikah muda, punya anak, tapi hati selalu tertarik pada pria. Dia lihat saya sering datang, merasakan getar yang sama. Tapi takut ungkap, takut di masyarakat yang keras ini. Saya terkejut, tapi juga lega. Akhirnya ada yang paham rasa saya. Kami bicara panjang tentang rahasia yang dipendam, tentang takut dicap dosa, tentang mimpi hidup bebas. Malam itu kami pulang bersama naik ojek, tangan tak sengaja bersentuh, dan ada hangat yang baru. Hubungan kami mulai diam-diam ketemu di tempat sepi, seperti taman di Menteng saat malam, atau kai kecil di Kemang. Ardi cerita tentang pekerjaannya, dia bangga jadi manajer, tapi tekanan tinggi. Saya dukung dia, desain logo untuk promosi tokonya secara gratis. Kami saling jatuh cinta, pelan tapi dalam. Tapi konflik datang. Istri Ardi curiga, sering tanya kenapa pulang larut. Keluarganya desak punya anak lagi. Ardi stres, tapi tak mau cerai, takut anaknya menderita, takut masyarakat menghakimi. Saya paham, tapi sakit. Kita bisa bersama suatu hari, katanya, tapi saya ragu. Lalu ada pengkhianatan kecil yang menyakitkan. Suatu hari, di toko ada pelanggan wanita cantik menggoda Ardi. Dia tertawa, balas goda, pura-pura normal. Saya lihat dari jauh, hati perih. Malamnya, saya tanya. Itu cuma pura-pura, Re. Untuk tutupi. Tapi benih curiga tumbuh. Apakah dia benar-benar mencintai saya, atau hanya pelarian? Hubungan kami semakin dalam, tapi juga semakin berbahaya. Di Jakarta yang modern, ada komunitas kecil tersembunyi, tapi raya sering terjadi. Kami hati-hati, tak pernah pegangan tangan di tempat umum. Ardi sering bilang, di Indonesia ini, kita harus sabar. Mungkin suatu hari berubah. Saya mulai cerita tentang mimpi saya, punya bisnis sendiri, bukan hanya relance. Saya hemat bertahun-tahun, investasi kecil di saham. Ardi tertawa, kamu hebat, Re. Saya stuck di sini. Konflik memuncak saat atasan Ardi datang inspeksi. Ternyata pemilik jaringan toko itu perusahaan besar, dan ada rumor akan akuisisi. Ardi tegang, takut posisinya tergeser. Malam itu kami bertengkar pertama. Kenapa kamu selalu bilang sabar? Kita bisa pergi ke luar negeri, kata saya emosi. Dia marah. Kamu tak paham. Saya punya tanggung jawab keluarga.
Anak saya butuh ayah. Saya menangis sendirian di kosan. Rasanya dikhianati lagi. Apakah cinta kami hanya ilusi? Beberapa minggu kami tak bertemu. Saya fokus kerja desain proyek besar. Lalu kabar mengejutkan, perusahaan tempat Ardi kerja dibeli oleh investor baru. Rumor bilang pemiliknya anonim tapi akan restrukturisasi. Ardi telepon panik. Atasan bilang manajer lama mungkin diganti. Saya takut kehilangan kerja. Saya hibur dia meski hati masih sakit. Kami ketemu lagi dan cinta kembali menyala. Kami habiskan malam bicara, peluk erat di kamar kosan saya, tak lebih karena kami hormati batas, tak ingin seperti cerita murahan. Lalu hari itu datang lagi. Saya ke mall bukan ke toko Ardi, tapi ke lantai atas. Tiba-tiba Ardi telepon suara gemetar. Kamu di mall? Datang ke toko sekarang. Ada pengumuman penting. Saya datang lihat toko ramai karyawan berkumpul. Direktur regional bicara, pemilik baru akan datang hari ini. Beliau ingin kenalan langsung. Pintu terbuka dan semua terdiam. Saya masuk. Tunggu, itu saya. Tidak, tapi direktur bilang, selamat datang, Tuan Rea Pratama, pemilik mayoritas saham perusahaan ini. Semua mata tertuju pada saya. Ardi paling terkejut, mulut terbuka. Ternyata selama ini investasi saya berhasil besar. Saya beli saham perusahaan itu secara diam-diam, jadi pemilik utama tanpa siapa tahu. Ruangan hening. Ardi memandang saya, mata lebar, tak percaya. Rea, kamu. Saya angguk pelan, hati berdegup kencang. Semua karyawan bertepuk tangan sopan tapi Ardi diam saja. Setelah rapat, dia tarik saya ke ruang manajer. Kenapa tak pernah bilang? Saya mau surprise. Dan takut kamu pikir saya pamer, jawab saya jujur. Dia tertawa pahit. Saya yang tuduh kamu mencuri. Padahal kamu pemiliknya. Kami bicara panjang. Saya cerita perjuangan dari hemat receh, investasi online, untung besar saat pandemi. Saya tak pernah bilang karena ingin diterima apa adanya, bukan karena uang. Ardi peluk saya erat. Makan saya, Saya bodoh. Tapi konflik belum selesai. Berita bocor, media kecil tulis tentang pemilik muda yang misterius. Lalu ada yang hubungkan dengan kami, oto lama kami ngobrol di toko tersebar. Rumor mulai, apakah pemilik baru gay? Di masyarakat konservatif ini bahaya. Keluarga Ardi marah, istri minta cerai. Kamu malu-maluin keluarga, katanya. Ardi depresi, hampir mundur. Saya dukung, kita hadapi bersama. Saya putuskan umumkan secara bijak. Di rapat perusahaan, saya bilang saya bangga dengan tim ini. Dan pribadi, saya orientasi berbeda, tapi itu tak ubah komitmen kerja. Beberapa karyawan mundur, tapi banyak dukung. Di luar, ada protes kecil dari kelompok konservatif, tapi juga dukungan dari komunitas muda. Ardi akhirnya cerai damai, ambil hak asuh anak bersama. Kami mulai hidup terbuka pelan, pindah ke rumah baru di BSD. Hidup baru tak mudah. Ada ancaman online bilang kami dosa, ancaman bangsa. Tapi kami kuat. Saya ubah perusahaan jadi lebih inklusi, program dukung karyawan lebih tersembunyi. Ardi jadi partner saya, bukan hanya manajer. Kami bangun ondasi kecil bantu anak muda seperti kami, beri beasiswa, konseling rahasia. Suatu malam di balkon rumah, lihat bintang Jakarta yang jarang kelihatan. Terima kasih. Kamu ubah hidup saya, kata Ardi, kepala bersandar di bahu saya. Sama-sama. Kita saling selamatkan. Tapi badai datang lagi. Mantan istri Ardi ajak anak pergi ke kampung, bilang tak mau anak dekat orang seperti itu. Ardi hancur, tak makan berhari. Saya lawan secara hukum, tapi lambat.
Kami bertengkar hebat. Kenapa kamu tak bilang dari awal kalau kaya? Mungkin aku tak nikah, kata Ardi emosi. Sakit sekali. Rasanya pengkhianatan terbesar. Saya hampir menyerah. Tapi malam itu anak Ardi telepon. Papa, aku kangen. Om Rea baik loh. Itu cukup. Kami baikan, lawan bersama. Akhirnya, pengadilan beri hak asuh bersama. Anak Ardi terima kami pelan-pelan. Kami ajar dia tentang toleransi, bahwa cinta tak selalu seperti cerita dongeng biasa. Perusahaan berkembang jadi ikon bisnis inklusi di Indonesia. Kami beri inspirasi banyak orang muda sembunyi rahasia sama. Di negeri yang masih konservatif ini, kami tak dapat nikah resmi, tapi cinta kami cukup. Kami jalani hari demi hari, pegang tangan di rumah, jalan di pantai Bali saat libur, tanpa takut. Saya pernah pikir hidup ini penuh pengkhianatan dan rahasia gelap. Tapi ternyata di balik tuduhan palsu itu ada kebenaran indah. Ardi dan saya ditakdirkan bersama. Kami bukan korban masyarakat, tapi pembaharu pelan. Cinta kami, meski tak sempurna, adalah bukti bahwa di Indonesia yang beragam ini ada tempat untuk hati yang tulus. Dan itu cukup untuk bahagia.